Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan Tangsan yang terheran ketika mendengar bahwa hanya 3 langkah Guli seketika tersingkir. Guli pun menceritakan secara detail. Jadi gini, langkah pertama tak memberikan sensasi apapun. Namun pada langkah kedua, ia seakan memasuki dunia kristal yang indah. Langkah ketiga membawanya pada pertemuan aneh karena ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Tangsan terheran sebelum bertanya apakah itu klon. Guli mengangguk. Dirinya yang lain muncul dan menyerangnya dengan kekuatan yang sama persis, bahkan lebih mahir dalam menggunakannya. Karena tak siap, ia kalah total. Ia terbangun dalam keadaan terluka dan diberitahu bahwa jika ingin mencoba lagi, ia harus membayar ulang. Tangsan merenung. Kaisar Iblis Kristal memang terkenal dengan kemampuan menciptakan salinan yang bukan hanya identik namun bahkan lebih unggul. Di saat Guli putus asa, Tangsan menanggapinya dengan bijak. Ia menanyakan mengapa Guli tidak bisa mengalahkan klonnya sendiri. Bukankah seharusnya ia bisa lebih mengenal dan menguasai kemampuannya? Dan kalaupun dia lebih unggul, kenapa Guli gak belajar darinya? Walau kalah, itu akan memperkuat pemahamannya sendiri. Mendengar hal itu, Guli kembali bersemangat, terutama ketika Tangsan berjanji untuk menemaninya keesokan harinya ke Istana Kristal. Dubai yang merasa tersisih bertanya bagaimana dengan dirinya. Tangsan menasihatinya agar melanjutkan sampai setengah jalan pada langkah pertama saja karena saat itu ia akan bertemu dengan nasib buruk. Ia juga memperingatkan agar Dubai tidak memaksa naik lebih jauh karena tubuhnya belum sanggup menahan tindasan. Terakhir, Tangsan memberi arahan kepada Cheng Zi dan Wu Bingji untuk melanjutkan pelatihan di Istana Pedang Bangau dan lusa akan bertukar tempat. Singkatnya, setelah sampai ke kamar masing-masing, mereka memilih untuk menenangkan pikiran. Tangsan sambil memegang batu keberuntungan merenung dalam keheningan. Ia merasakan energi keberuntungan yang luar biasa kuat mengalir dari batu tersebut, memperkuat pemahamannya tentang konsep keberuntungan. Sepanjang perjalanan, Tangsan bikin sebuah larangan pada blok Tianhu-nya karena takut diketahui oleh Kaisar Tianhu. Sekarang ia berniat membuka larangan itu karena dirasa sudah aman. Saat larangan dicabut, mata Ling Si Tianhu-nya sontak menyerap kekuatan keberuntungan dalam jumlah besar. Namun Tangsan juga menyadari sisi gelap dari kekuatan ini. Semakin dalam seseorang menguasai keberuntungan, semakin besar pula potensi terkena serangan balik dari nasib buruk. Puncak perenungan Tangsan datang saat ia menyadari bahwa Kaisar Iblis Besar Tianhu selama ini mengumpulkan hampir semua keberuntungan planet ke satu tempat. Namun jika semua keberuntungan dikumpulkan di sana, lantas di mana perginya nasib buruk di planet ini? Pertanyaan ini membuka pemahaman baru dalam benaknya bahwa keseimbangan keberuntungan dan kemalangan tidak pernah hilang, hanya berpindah tempat. Tangsan tiba-tiba menyimpulkan bahwa jika ia dapat memahami dan mengendalikan hubungan ini, ia mungkin akan menemukan celah untuk mengguncang planet ini. Namun akhirnya Tangsan tersadar bahwa untuk saat ini lebih baik fokus kultivasi daripada memikirkan hal itu. Keesokan paginya Tangsan terbangun dengan tubuh segar. Setelah sarapan, mereka masing-masing berpisah. Kali ini Tangsan dan Guli turun di depan gunung kristal, tempat yang menjulang tinggi, bahkan lebih tinggi dari Istana Tianhu. Guli memandangi gunung kristal dengan tatapan rumit. Hari sebelumnya pendakian gagal total. Ia tersingkir tanpa sempat mengerti penyebabnya. Tak lama Tangsan segera mengajak mendaki. Ketika mereka tiba di kaki gunung, penjaga langsung menghadang untuk menagih biaya masuk. Tak mau ambil pusing, Tangsan langsung membayar 20 koin elemen. Saat mereka bersiap naik, Guli tampak gelisah. Ia mengertakkan gigi, menyimpan tekad kuat untuk mengalahkan dirinya sendiri. Tangsan menasihatinya, santailah sedikit. Lawanmu adalah klon dirimu sendiri. Kelemahan dan kekuatannya pun sama. Tapi ingat, dia hanya klon. Ia gak punya pikiran dan perasaan. Itulah kelemahannya. Dan ya, ucapan itu menyadarkan Guli. Dengan mata berbinar, ia menyuruh Tangsan untuk naik duluan sementara ia akan memikirkan rencana baru. Tangsan tersenyum dan melanjutkan pendakian. Semakin dekat ke gunung, kabut misterius itu perlahan menghilang, memperlihatkan tangga kristal yang berkilauan. Langkah pertamanya segera disambut oleh gelombang energi yang menutupi tubuhnya seperti pemindaian. Dengan tenang
menang, ia membangkitkan kekuatan dari Bloodline Kaisar Biru Perak untuk menyembunyikan kemampuan lainnya. Langkah kedua, kekuatan spiritual turun dari langit mencoba menembus lautan spiritualnya. Namun Tang San segera mengendalikannya, memperkuat pertahanannya, membuat kekuatan spiritual itu gak bisa masuk ke dalam lautan spiritual Tang San. Langkah ketiga membawa perubahan drastis. Tubuhnya seolah menjadi transparan dan seketika ia berpindah ke ruang kosong tanpa batas. Di bawah kakinya ia melihat bayangannya sendiri, lalu bayangan itu bergerak menjauh, berdiri tegak, lalu berubah menjadi sosok dirinya. Ya, itulah klon Tang San. Setelah saling tatap-tatapan, pertarungan pun dimulai. Klon Tang San segera mengaktifkan Kaisar Biru Perak, melepaskan tanaman beracun yang menyebar di udara. Menanggapi itu, Tang San menggunakan tanaman merambatnya untuk menciptakan pusaran pelindung, menahan serangan dan mencegah benih beracun untuk mendekat. Yang mengejutkan ialah klon itu mampu meniru kemampuan Tang San secara sempurna, bahkan dalam cara penggunaan Kaisar Biru Perak. Melihat hal ini, Tang San hanya tersenyum. Klon itu mungkin bisa meniru kekuatannya, tapi gak bisa meniru pengalaman dan ingatannya di masa lalu. Tiba-tiba Tang San mengubah taktik. Ia melontarkan tanaman yang berubah menjadi tombak biru raksasa melesat secepat kilat. Klon mencoba bertahan, namun secara tak terduga sebuah tanaman merambat lain muncul dari bawah tanah, membentuk sangkar dan menjebaknya. Bersamaan dengan hal itu, tombak itu menembus dada si klon hingga akhirnya lenyap kembali menjadi bayangan. Saat kesadarannya kembali, Tang San menyadari bahwa ia sudah menginjak anak tangga ketiga dari ruang ujian. Di sisinya berdiri Guli yang tampaknya juga sedang menghadapi pertarungan ilusi dengan versi dirinya sendiri. Tang San melanjutkan pendakiannya. Di planet ini, cincin roh dari benua Doluo memang lenyap karena Tang San reinkarnasi. Namun kekuatan Kaisar Biru Peraknya tetap bisa digunakan dengan sempurna. Ini karena kemampuannya tidak hanya berasal dari kekuatan roh, melainkan penguasaan dan pengalaman yang tertanam dalam dirinya. Pada anak tangga sebelumnya, Tang San berhasil mengalahkan klon pertamanya dengan dua kemampuan utama dari Kaisar Biru Perak di kehidupan sebelumnya, yaitu Penjara Biru Perak teknik roh keempat dan Tombak Biru Perak teknik roh kelima. Tang San terus naik ke anak tangga keempat dan kelima, di mana ia kembali dipindai oleh sistem gunung tersebut, namun hasilnya sama. Kekuatan spiritual Tang San tak mampu dipindai. Pada anak tangga keenam, ilusi muncul kembali. Klon keduanya melawan dengan cara yang lebih cerdas, langsung menggunakan Penjara Biru Perak untuk mencoba mengurung Tang San. Akan tetapi, Tang San dengan sigap menghindar menggunakan langkah bayangan hantu, lalu melawan dengan jaring laba-laba, sebuah teknik roh ketiga. Bersamaan dengan si klon yang hendak menyerang balik, Tang San melesat cepat, menyerangnya dengan teknik mengendalikan bangau dan menangkap naga, membuat si klon kalah sepenuhnya. Tang San mulai merenung. Awalnya ia mengira akan terus melawan ratusan klon dirinya sendiri, namun hal itu tampaknya tak masuk akal. Jika ujian terus berevolusi dan menggandakan klon tanpa henti, mungkin ia bisa menang, tapi itu capek banget. Tapi apa boleh buat, mengabaikan masalah ini, ketika ia melangkah lebih jauh, tindasan mulai terasa lagi. 3 langkah kemudian, suasana kembali berubah. Ia masuk kembali ke ruang ilusi kristal dan kali ini bayangan di bawah kakinya melesat dan terpecah menjadi 3 klon dirinya sendiri. Tang San pun terkejut. Tanpa basa-basi, pertarungan dimulai. Salah satu klon langsung meluncurkan jaring laba-laba ke arahnya. Pada saat yang sama, tombak biru perak terbentuk dan Kaisar Biru Perak meledak dari tanah, menciptakan formasi dorong dengan jangkauan 100 meter. Teknik yang sama yang pernah digunakan Tang San sendiri, namun kini 3 klon menggunakannya bersamaan. Tang San pun menyadari bahwa mereka memang luar biasa, tapi ia tak gentar. Ia tersenyum tipis dan berkata dalam hati, sayangnya yang kalian hadapi bukan hanya aku yang memiliki Kaisar Biru Perak. Selesai berbicara, diperlihatkan tubuh Tang San yang diselimuti nyala api tajam. Dalam sekejap, formasi Biru Perak serta jaring laba-laba yang melingkupinya hancur menjadi abu. Dengan sigap, ia meraih tombak Biru Perak yang kemudian ia bergerak cepat menyerang dengan
dengan kekuatan penuh, dan saat itu juga ketiga klon lenyap dalam seketika. Setelah beristirahat sejenak, Tang San kembali menaiki tangga. Di sini ia mengerti bahwa pada putaran berikutnya ia akan menghadapi tiga klon yang masing-masing memiliki transformasi Liger dan Kaisar Biru Perak. Hal ini jelas akan menjadi pertarungan tersulit. Sebenarnya Tang San bisa saja menggunakan transformasi Jin Peng atau transformasi waktu, namun ia sudah mengungkapkan kekuatan Liger di Gunung Tianhu. Oleh karena itu ia tak mungkin mengekspos kemampuan lainnya. Siapa tahu jika antara kaisar saling berbagi informasi. Singkatnya, begitu pemindaian berakhir, Tang San menaiki tangga lagi dan langsung dipindahkan ke medan pertempuran. Tiga bayangan mulai terbentuk dari bawah kakinya, namun kali ini Tang San tidak menunggu mereka selesai mengeras. Ia langsung bergerak cepat menyerang lebih dulu sebelum musuh siap. Ia sadar kali ini ia gak bisa bertarung santai seperti sebelumnya. Untuk bisa menang tanpa membuka lebih banyak rahasia, ia harus bergerak cepat. Dan ya, dalam hitungan 2 detik, tiga bayangan terbelah oleh Tang San mengabur di kejauhan. Kemudian Tang San mengaktifkan kekuatan Liger, menyemburkan api emas sembari melesat ke depan. Sementara Xuan Tiangongnya mengalir deras dalam tubuhnya, ia membentuk tombak Kaisar Biru Perak dan melemparkan jaring laba-laba ke arah dua sosok bayangan lain. Tubuhnya pun menghantam keras ke klon tengah yang belum sempat bereaksi. Dengan tangan yang memegang belati, ia menembus pelindung klon, menghantam langsung ke tulang belakang. Tak berhenti sampai di situ, ia memanfaatkan pantulan dorongan serangan untuk mengirim dua pukulan tambahan ke titik yang sama, menghancurkan tulang belakang si klon. Di sini Tang San menyadari bahwa klon-klon ini memang mampu meniru kemampuan Bloodline dan pengalaman bertarung, namun hanya setelah ia menggunakannya. Beberapa teknik tersembunyi seperti Xuan Tiangong atau seni bangau mengendalikan naga tidak bisa ditiru karena bukan berasal dari garis keturunan. Sementara klon lainnya berhasil membakar jaring laba-laba yang menahannya. Tang San bergerak cepat tanpa memberi waktu jeda. Tombak baru segera terbentuk di tangannya, kali ini menyala dengan api emas. Tubuh Tang San membesar sejenak, menandakan pengumpulan kekuatan penuh. Dalam sekejap, ribuan cahaya tombak meledak di udara menutupi ruang gerak. Si klon tampak kebingungan. Ia mencoba melawan dengan membakar kekuatan Liger, lalu mengubah bentuk Kaisar Biru Perak menjadi jaring raksasa untuk menangkap Tang San. Di saat yang sama, si klon juga membentuk tombak Kaisar Biru Perak di tangannya, berusaha menyerang balik. Dalam hitungan detik, dua tombak bertemu, dan tentu saja kita sudah menebak apa hasilnya. Ya, tombak milik si klon hancur berkeping-keping. Tombak Tang San menembus dada si klon, membakar energi Liger. Namun tiba-tiba serangan dari belakang mengejutkan Tang San. Tanpa menoleh, ia segera melompat dengan lincah menggunakan langkah bayangan hantu. Di tengah putaran, cahaya tombaknya berubah menjadi transparan sebelum dilempar dengan kecepatan penuh. Klon terakhir yang menyerang membeku di udara, tangannya patah meski berhasil menyentuh tombak Tang San. Segera setelahnya, Tang San sedikit terhuyung tapi masih mampu berdiri. Pertarungan selesai, ia menang. Di depannya, kabut tebal menutupi siluet bangunan megah, hanya 3 langkah yang tersisa. Perasaan tak enak muncul di hatinya. Ia tahu langkah terakhir akan menjadi yang terberat. Tidak tergesa-gesa, Tang San duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Energinya banyak terkuras meski Bloodline-nya masih stabil. Untuk menghadapi tantangan pamungkas, kondisinya harus baik. Selesainya bermeditasi, Tang San mulai menyadari sesuatu. Jika di tahap kedua musuhnya 3 kali lipat dari yang pertama dan tahap ketiga kembali 3 kali lipat dari yang kedua, maka berapa banyak klon yang akan ia hadapi selanjutnya? Apakah 9? Dengan insting tajamnya, Tang San merasa dirinya berada dalam bahaya. Jika menghadapi 3 klon saja ia sulit, maka melawan 9 dengan kemampuan yang sama seperti dirinya akan menjadi hal yang mustahil. Ia merasa bimbang. Untuk pertama kalinya, kehendaknya untuk terus naik mulai goyah. Ia mulai berpikir untuk mundur. Lagi pula, Kaisar Iblis Kristal merupakan makhluk yang paling kuat dari ras iblis. Ia bertanya-tanya apakah makhluk sehebat itu akan membiarkan seorang seperti Tang San yang memiliki lebih dari 2 Bloodline terus berkembang tanpa batas. Setelah berpikir panjang, Tang San memutuskan untuk mundur. Kata Tang San, sesuatu gak akan terasa sulit jika tidak dikerjakan. Namun saat ia melangkah pergi, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius menariknya
nyawanya kembali. Tubuhnya diliputi cahaya kristal dan ia tak bisa bergerak. Kejadian ini belum pernah ia alami di istana manapun sebelumnya. Ia sempat berpikir untuk menggunakan kekuatan spiritualnya demi melawan, tapi ia tahu sia-sia. Tang San pun hanya bisa tersenyum pahit berpikir bahwa ujian ini tampaknya tidak bisa dihindari. Di tengah keheningan terdengar suara agung yang menggema yang tak dapat dikenali apakah itu suara pria atau wanita. Ia mengungkapkan, jalan ada di kakimu, kenapa tidak naik? Tang San berkata dengan realistis bahwa ia tahu dirinya gak sanggup, jadi ngapain dilanjut.